Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar fisika kelas 7 dengan judul materi besaran pokok, besaran turunan ya, itu masuk ke dalam pengukuran dan juga massa jenis ya. Kita langsung mulai dari soal yang pertama. Sebutkan 5 besaran pokok beserta satuan dalam SI dan alat ukurnya. SI itu standar internasional ya, dan alat ukur. Nah, di sini ada 7 besaran pokok ya. Jadi mungkin nanti bisa dipilih dari 7 ini, pilih 5. Nah, di sini mulai dari panjang, satuan dalam SI meter, singkatannya M kecil ya. Jadi ini salah ya. Ini harusnya M kecil. Alat ukur mistar, jangka sorong, mikrometer skrup, atau bisa ditulis saja mikrometer. Lalu untuk yang kedua massa, satuan dalam SI-nya kilogram, singkatannya kilogram ya, K besar G kecil, K kecil G kecil ya, jadi bukan K besar itu. Alat ukurnya neraca ya. Lalu untuk besaran yang ketiga, pokok yang ketiga waktu, satuan dalam SI second, singkatannya juga S kecil ya. Alat ukurnya stopwatch ya, stopwatch atau jam ya, itu alat ukur waktu. Lalu untuk yang keempat, besaran pokok yang keempat yaitu suhu, satuan dalam SI Kelvin, singkatannya K besar, alat ukurnya termometer. Yang kelima, kuat arus, satuan dalam SI-nya ampere, singkatannya A besar, alat ukurnya ampere meter. 6, jumlah molekul, satuan dalam SI-nya mol ya, tanpa huruf E, mol, singkatannya mol ya, sama, tulisannya sama ya untuk singkatan dan satuannya. Alat ukurnya dikosongkan di sini. Intensitas cahaya, satuan dalam SI kandela, singkatannya C besar D kecil ya, alat ukurnya light meter. Ini adalah besaran-besaran pokok. Sekarang kita akan belajar tentang besaran turunan. Jumlah besaran pokok hanya 7 ya, tapi kalau besaran turunan banyak ya. Tapi di sini hanya beberapa saja yang kita pelajari ya, yang pokoknya, yang sering-sering dipelajari ya. Sebutkan 5 besaran turunan beserta satuan dalam SI dan alat ukurnya ya. Kita mulai dari di sini ada luas, satuannya meter persegi ya. Bisa dituliskan singkatannya saja ya, M pangkat 2, tapi cara bacanya adalah meter persegi. Alat ukurnya banyak ya. Untuk luas itu bisa di sini luas alat ukurnya sama kayak menggunakan alat ukur panjang ya, karena nanti akan menggunakan rumus untuk menentukan luas ya. Oke, jadi bisa ditulis untuk luas itu menggunakan alat ukur panjang ya, atau bisa juga kalau untuk gambar-gambar ya, itu menentukan luasnya untuk gambar-gambar yang tidak teratur, itu bisa menggunakan milimeter blok juga boleh ya, milimeter blok. Jadi kotak-kotak kecil gitu ya, nanti kita bisa menghitung ruang lingkup kotaknya ya. Tapi di sini tulis saja milimeter blok nggak apa-apa ya. Lalu untuk volumenya meter pangkat 3, alat ukurnya pilih salah satu aja. Di sini banyaknya, ada labu ukur, gelas ukur, Erlenmeyer, buret, pipet, volume. Nah, di sini yang populer adalah gelas ukur ya. Mungkin untuk yang istilah-istilah lain itu nanti baru kita pelajari lagi ya. Untuk massa jenis di sini kilogram per meter kubik ya. Satuannya hidrometer. Untuk kecepatan meter per second ya.
Jadi nanti yang ditulis satuan-satuannya saja, singkatan-singkatannya saja ya, seperti ini. Oke. Masa kecepatan ya, meter per second, alat ukurnya itu speedometer. Untuk tekanan itu Pascal atau bisa juga ATM atau atmosfer. Untuk alat ukur tekanan ya, bisa manometer. Ini manometer ya, bukan mamometer, ini jadi manometer ya. Nah, lalu barometer, pressure gauge ya, atau bisa tulis saja, ambil salah satunya, marometer atau barometer ya. Muatan listrik itu coulomb ya, atau C besar. Untuk alat ukurnya elektrometer. Potensial listrik itu volt dan disingkat V ya. Alat ukurnya voltmeter. Oke, jadi ini adalah besaran-besaran turunan beserta alat ukur dan satuannya dalam SI ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini adalah jangka sorong dan mikrometer ya. Kita mulai jangka sorong terlebih dahulu. Nah, jadi kita menentukan skala utama dan skala nonius ya, yang sudah pernah kita pelajari. Jadi untuk skala utamanya ya, itu untuk angka 0 yang di bawah ya, itu kita buatkan garis putus-putus ke atas ya, seperti ini. Lalu untuk skala utamanya adalah garis sebelum perpanjangan angka 0 tadi ya, garis putus-putusnya. Nah, ini adalah skala utama. Lalu untuk skala nonius adalah garis yang berimpit ya. Untuk garis yang di atas dan di bawah satu garis ya. Kalau di sini untuk yang angka 1 kan dia nggak satu garis dengan yang di atas ya. Nah, yang kedua juga begitu, 3 juga ya. Jadi ini harus lebih teliti karena terkadang ada garis yang terlihatnya berimpit tapi dia tidak berimpit ya. Seperti yang ketiga ini sebenarnya tidak berimpit ya. Nah, 4 juga enggak, 5 juga enggak. Lalu yang ke-6 itu dia berimpit nih ya. Jadi ini dia berimpit. Nah, dia satu garis seperti itu. Nah, ini adalah SN ya, atau skala nonius gitu. Oke, sekarang kita langsung tulis hasil pengukurannya. Untuk skala utama di sini nilainya adalah itu di antara 2 dan 3 ya, tapi sudah lewat 2,5 ya. 2,5 itu tepat di sini nih, ini 2,5. Nah, lalu berarti ini 2,6 dan ini adalah 2,7 ya untuk SU-nya. Nah, 2,70 kita tulisnya. Satuan dari jangka sorong hasil pengukurannya adalah cm ya. Oke. Berikutnya adalah skala nonius. Untuk skala nonius yang garis berimpit tadi ya, itu jadi kalau skala nonius itu per 100. Jadi di situ 0, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05 ya. Lalu garis yang berimpitnya itu adalah 0,06. Nah, jadi hasil pengukurannya adalah di sini 6, 7, ini 2 ya. Jadi 2,76 cm. Ya. Jadi seperti itu cara menghitung hasil pengukuran pada jangka sorong. Berikutnya adalah hasil pengukuran pada mikrometer ya. Kita tentukan terlebih dahulu skala utama dan skala noniusnya.
Untuk mikrometer cara menghitungnya lebih mudah ya. Kita mulai dari skala utama ya. Nah, skala utamanya itu adalah garis terakhir sebelum garis vertikalnya. Ini adalah garis vertikal ya. Nah, berarti untuk skala utamanya itu adalah yang ini ya. Jadi bagian bawah itu adalah setengahnya ya. Jadi maksudnya ini kan 0, berarti ini 0,5, ini 1,5, ini 2,5, dan ini 3,5 ya nilainya. Seperti itu. Nah, jadi skala utama adalah ini ya. Ini jadi skala utama. Lalu untuk skala nonius adalah garis yang berimpit dengan garis horizontalnya. Nah, ini adalah garis horizontal nih. Nah, berarti yang skala nonius itu yang bagian sebelah kanan ya, yang ini. Lalu untuk skala nonius yang kita mau ambil nilainya itu yang ini ya, yang diberi tanda panah. Oke. Jadi ini adalah skala nonius. Oke ya. Sekarang kita lanjut untuk menghitung hasil pengukurannya. Untuk skala utama nilainya 3,5 ya, 3,50. Satuan untuk mikrometer adalah milimeter ya. Lalu untuk skala noniusnya sama seperti jangka sorong, yaitu per 100 ya. Tapi karena di sini puluhan, nah jadi nanti cara menghitungnya adalah, jadi skala noniusnya itu ada di antara 20 dan 25 ya di sini. Nah, 20 itu kita tulisnya adalah 20 per 100, atau kalau kita ubah ke desimal jadi 0,20 ya. Jadi skala nonius ada di antara 0,20 mm dengan 0,25. Nah, berarti yang skala nonius itu adalah 0,21 ya. Jadi kita bisa lihat ya, itu garis pertama setelah 0,20. Nah, jadi 0,21 mm ya. Kita jumlahkan langsung, hasil jumlahnya adalah hasil pengukurannya. Jadi kita menghitungnya seperti biasa ya, mulai dari yang paling belakang, angka yang paling belakang ya. 0 tambah 1 0, 1, 5 tambah 2 7, 3 tambah 0 3 ya. Satuannya jangan lupa ditulis, 3,71 mm ya. Jadi ini adalah cara menghitung hasil pengukuran pada jangka sorong dan mikrometer. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Di sini ada sebuah gambar ya. Ini gambar neraca ya. Gambar neraca 3 lengan namanya ya. Kenapa disebut 3 lengan? Karena di sini ada untuk nilai ratusannya, lalu ada nilai puluhan, lalu bagian bawah adalah nilai satuan. Oke, sekarang kita baca keterangannya. Hasil pengukuran pada gambar di samping adalah massa sebuah benda. Nah, jadi hasil pengukurannya itu adalah massanya ya. Jika volume benda 173 cm3, hitunglah massa jenis benda tersebut dalam kilogram per meter kubik. Oke, sekarang kita tentukan dulu massanya ya, yaitu dari hasil pengukurannya. Massa kita bisa tulis M kecil sama dengan, nah di sini kita fokus ke untuk
batasan-batasan ya yang sudah ditentukan. Untuk yang ratusannya, puluhan juga satuan. Jadi untuk yang ratusan itu 150 gram ya itu. Lalu 20 gram atau satuannya bisa kita tulis di akhir, nggak apa-apa ya. Jadi 150 ditambah 20 ditambah 3 ya gram. Nah, jadi kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 173 gram. Nah, ini untuk masanya. Lalu untuk volumenya itu sudah diketahui di soal ya. Ini ya. Volume bendanya juga 173 cm kubik ya. Nilainya sama. 173 cm kubik. Lalu yang ditanya adalah massa jenis benda ya. Massa jenis benda adalah rho ya. Rho yang ditanya. Rho simbolnya seperti itu ya. Jadi seperti huruf P tapi dia miring ya penulisannya. Rumus massa jenis atau rho adalah ya, kita udah pernah pelajarin sebelumnya. Jadi untuk rumus massa jenis kita bisa buatkan dalam bentuk segitiga ya. Jadi yang paling atas adalah massa, yang di bawah adalah rho dan volume. Jadi kalau mau nyari massa berarti rho kali volume. Karena massa paling atas nih, rho sama volume itu ada di bawah ya. Lalu untuk nyari rho, massa dibagi volume, massa per volume. Lalu untuk nyari volume, massa per rho ya. Jadi di sini untuk nyari rho berarti massa per volume ya. Tinggal kita masukkan nilainya, massa hasil pengukurannya yang kita sudah hitung, yang sudah kita dapat ya. Itu 173 gram. Lalu untuk volumenya 173 cm kubik. Lalu hasilnya adalah, karena nilainya sama, 173 dibagi 173 hasilnya 1 ya. Jadi 1 gram per cm kubik. Lalu untuk satuan yang ditanya itu harus dalam kilogram per meter kubik. Jadi harus kita ubah ke kilogram per meter kubik. Caranya adalah 1 gram per cm kubik nilainya adalah 1000 kg per meter kubik. Jadi tinggal dikalikan 1000 ya. Jadi ini nilainya 1 nih. Berarti 1 kali 1000 berarti hasilnya 1000 ya. Jadi kalau hasilnya 2 gram per cm kubik berarti jika diubah kilogram per meter kubik jadi 2000 seperti itu. Jadi di sini jawabannya 1000 kg per meter kubik ya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar gelas ukur ya. Gelas ukur saat belum dimasukkan bendanya ya. Di sini bendanya batu ya. Dan gelas ukur setelah dimasukkan batu ya. Jadi di dalam gelas ukur itu sudah ada air ya. Untuk kondisi yang pertama, tapi kita baca dulu keterangannya. Hasil pengukuran pada gambar di samping adalah volume sebuah batu. Jika massa jenis batu adalah 2000 kg per meter kubik, berapa gram massa batu tersebut? Oke, sekarang kita lihat. Berarti kita tentukan dulu volumenya ya. Untuk volume
Berarti kondisi yang terakhir dikurang volume akhir dikurang volume awal ya. Jadi kita mulai menghitungnya sebelah yang gambar keduanya dulu ya. Nah, di sini yang sudah dimasukkan batu. Coba perhatikan di sini. Di sini kita fokus dengan level airnya ya. Jadi yang ada di sini nih. Oke ya. Ketinggian airnya. Nah, di sini ada di antara 40 dan 50 ya. Nah, di antara 40 dan 50 itu ada 4 garis ya. Ada 4 garis, berarti artinya setiap satu garis, kenaikan satu garis itu nilainya adalah 2 ya, 2 mililiter ya. Jadi itu bukan 41 ya, tapi jadinya 42, 44, 46, 48, 50. Lalu untuk level airnya ada di 42. Seperti itu. Jadi kita tulisnya 42, satuannya sendiri adalah dalam sentimeter pangkat 3 atau mililiter ya, sama dikurang. Lalu untuk gambar yang pertama sebelum dimasukkan batu ya, itu ada di antara 10 dan 20. Nah, level airnya ada di 16 ya. Bisa dilihat di situ 10, 12, 14, 16. Nah, jadi sebelum 18 ya, setelah itu kan 20. Nah, jadi ada di 16. Nah, jadi 42 dikurang 16 cm kubik. Oke ya. Jadi itu untuk cara mencari volumenya ya. Hasil pengukuran volume batunya. 42 dikurang 16 yaitu kita bisa menghitung sendiri ya, dicoret-coret. Nah, jadi 12 kurang 6, 4 jadi 3 ya. 3 dikurang 1 hasilnya 2 ya. Oke, jadi 26 cm pangkat 3. Kita lanjut ke data yang diketahui selain volume ya. Volumenya sudah kita dapatkan. Di sini jika massa jenis batu adalah 2000 kg per meter kubik. Massa jenis batu berarti roh ya. Berarti rohnya adalah 2000 kg per meter kubik. Nah, ini kebalikan dari nomor 4 ya. Kalau nomor 4 kan tadi jawaban roh itu dalam gram per sentimeter kubik, kita harus ubah ke kilogram per meter kubik karena sesuai permintaannya. Tapi di sini karena kita membutuhkannya, karena di sini volumenya satuannya dalam sentimeter kubik, jadinya yang kita butuhkan rohnya itu dalam gram per sentimeter kubik ya. Jadi kalau dari kilogram per meter kubik ke gram per sentimeter kubik ya, itu dibagi 1000 ya. Kalau sebaliknya baru dikali 1000 ya, seperti tadi. Jadi di sini kita bagi 1000 nih ya, 2000 dibagi 1000 yaitu hasilnya 2 ya, 2 gram per sentimeter kubik. Oke ya. Langsung yang ditanya di sini adalah massa batu, tapi ditanyanya dalam gram nih, berapa gram? Berarti jawabannya harus dalam gram. Makanya rho-nya kita ubah ke gram per sentimeter kubik. Jadi yang ditanya massa. Berarti massa sama dengan seperti rumus yang tadi ya, massa itu posisinya paling atas kalau untuk segitiga. Di sini Bapak tuliskan kembali ya. Nah, jadi massa paling atas, lalu rho dan V ada di bawah ya. Berarti untuk nyari massa itu rho dikali volume. Nah, ini tinggal kita masukkan nilainya. Untuk rho-nya itu 2, satuannya bisa kita tulis di akhir ya. Volumenya 26, satuannya kita langsung tulis gram saja ya. Jadi 2 kali 26 yaitu hasilnya 52 ya. 52 gram. Jadi seperti ini cara menghitung untuk soal nomor 5. Mudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut, hitunglah massa anak timbangan X dalam gram ya.
Nah, jadi di sini ada sebuah gambar timbangan konvensional ya, yang pasti sudah sering kita lihat ya. Jadi timbangan ya biasa di sini di pasar-pasar tradisional gitu ya, masih menggunakan anak timbangan. Nah, jadi di sini ada sebuah benda, anggap aja itu batu ya. Dia itu berat masanya 1,5 kg. Nah, lalu di sebelah kanan ada 3 anak timbangan ya. Ya, lalu yang 2 itu sudah diletakkan di dalam wadahnya ya, wadah yang sebelah kanan itu masing-masing 250 gram. Nah, berapa nilai X-nya? Nah, berarti intinya kan harus balance ya, harus seimbang. Berarti di sini kita bisa langsung tulis jadi yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan itu jumlahnya harus sama ya. Jadi 1,5 kg itu nilainya harus sama dengan yang sebelah kanan. Jadi 250 gram ditambah 250 gram ya, ditambah X. Oke. Nah, 1,5 kg jika diubah ke gram ya, itu dikali 1000 ya, karena 1 kg itu 1000 gram ya. Jadi di sini 1,5 dikali 1000 berarti hasilnya 1500 ya. Cara menghitungnya adalah seperti ini. Jadi kalau 1,5 dikali 1000 berarti 1,5 itu kita jadikan pecahan terlebih dahulu, karena di situ 1 desimal, 1 angka di belakang koma, jadinya 15/10 ya. Kalau 2 angka di belakang koma per 100, 3 angka di belakang koma per 1000 dan seterusnya. Nah, di sini 15/10 dikali 1000 ya. Jadi nolnya dicoret. Nah, jadi tinggal 15, 1 nol dicoret jadi 15 kali 100. Jadi hasilnya adalah 1500 ya. Nah, ini Bapak hapus kembali ya. Jadi kalau diperlukan bisa di screenshot caranya. Nah, jadi di sini hasilnya adalah 1500 gram. Nah, lalu di sebelah kanan 250 tambah 250 jadi 500 gram ya. Ditambah X yang mau kita cari. Nah, berarti untuk mencari nilai X-nya tinggal kita kurangkan ya. 1500 dikurang 500 gram ya. Ini kita bisa menggunakan aljabar ya. Jadi di sini 1500 kurang 500 itu hasilnya adalah 1000 gram. Oke, karena di sini dimintanya dalam gram, berarti kita tulisnya dalam gram ya. Tapi kalau diminta dalam kilogram, berarti kita harus ubah lagi ke kilogram, yaitu kita bagi 1000 jadinya 1 kilogram. Mudah ya, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Zat cair A memiliki massa 80 gram dan volume 20 cm3. Zat cair B memiliki massa 20 gram dan volume 30 cm3. Jika kedua zat dicampur, hitunglah massa jenis campuran. Diminta jawabannya, satuannya dalam kilogram per meter kubik. Nah, jadi pertama kita data dulu ya, apa saja yang diketahui. Jadi di sini ada zat cair A, ada zat cair B ya. Jadi kita kasih label A dan B. Yang pertama untuk massa A-nya dulu, berarti kita tulisnya M, tapi kita tulisnya ada label A-nya di sini, MA ya. Nah, di sini besarnya 80 gram, kita singkat 80G. Lalu untuk volumenya kita tulisnya VA ya. Nah, itu 20 cm3. Lalu untuk zat cair B itu MB, itu 20 gram. Lalu untuk VB nya, volume zat cair B nya itu 30 cm3 ya.
Lalu di sini yang ditanya, jika kedua zat cair dicampur, hitunglah massa jenis campuran ya. Berarti yang ditanya adalah roh campuran. Oke, roh campuran sendiri rumusnya adalah massa A ya ditambah massa B, atau bisa juga kita tulisnya total massa gitu ya, artinya jumlah massa keseluruhan dibagi atau per jumlah volume keseluruhan ya, volume A ditambah volume B. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. Untuk massanya 80, untuk satuannya sudah sesuai ya. Kalau massanya gram berarti volumenya pasti dalam cm kubik ya. Kalau massanya dalam kilogram, satuan volumenya pasti dalam meter kubik. Nah, jadi massa A-nya 80, massa B-nya 20 ya. Lalu untuk volume A-nya itu 20, volume B-nya 30 ya. Satuannya bisa kita tulis di akhir, jadi gram per cm kubik. Oke. Nah, jadi di sini 80 tambah 20 100 ya. Lalu 20 tambah 50, 20 tambah 30 hasilnya 50. 100 dibagi 50 ini karena nggak cukup ya, kita Bapak tulis seperti ini ya. Oke, jadi lanjutannya di sebelah sini. 100 dibagi 50 hasilnya 2 ya. Jadi 2 gram per cm kubik. Nah, tapi belum selesai sampai sini ya, karena yang diminta dalam kilogram per meter kubik. Jadi diingat-ingat lagi di pembahasan sebelumnya, gram per cm kubik jika diubah ke kilogram per meter kubik ya, itu dikali 1000 ya. Kalau sebaliknya dibagi 1000, berarti di sini 2 kali 1000 hasilnya jadinya 2000 ya. Di sini Bapak langsung tuliskan hasilnya ya. Untuk caranya kalian tahu ya, jadi 2 dikali 1000. Jadi jawabannya adalah 2000 kg per meter kubik. Oke. Kita ke soal yang terakhir, soal nomor 8. Hampir sama seperti soal nomor 7. Tapi di sini perbedaannya adalah kalau nomor 7 yang ditanya, yang diketahuinya adalah massa dan volume. Untuk nomor 8 ini yang diketahui massa jenis dan massanya ya. Jadi yang belum diketahui di sini volumenya. Coba kita baca. Zat cair A memiliki massa jenis 0,5 gram per cm kubik dan massa 25 gram. Zat cair B memiliki massa jenis 0,9 gram per cm kubik dan massanya 45 gram. Jika kedua zat cair dicampur, hitunglah massa jenis campuran. Nah, satuan yang diminta dalam gram per cm kubik. Jadi tidak perlu kita ubah ke kilogram per meter kubik ya. Nah, kita langsung data ya. Sama seperti nomor 7, kita berikan label A ya untuk zat cair A, label B untuk zat cair B. Nah, di sini massa jenis ya, jadi kita nggak tulisnya M ya, tapi kita tulisnya rho ya. Untuk rho A ya kita tulisnya. Nah, di sini seperti caranya lebih panjang ya, jadi ganti untuk jenis penanya. Di sini massa jenis zat cair A ya, berarti tulisnya rho A 0,5 gram per cm kubik. Lalu untuk massa zat cair A itu MA ya, kita tulisnya itu 25 gram. Nah, lalu di sini kita langsung langsung cari volumenya saja juga boleh ya. Jadi di sini kita langsung tulis seperti ini.
kita tulisnya VA ya. Nah, jadi ingat-ingat lagi untuk rumus V itu rho untuk itu massa dibagi rho ya. Jadi massa itu selalu berada di atas nih. Kalau nyari massa baru dikali ya. Jadi sini MA dibagi rho A ya. Nah, di sini ini Bapak ke samping aja ya, berarti massa A-nya 25 gram. Lalu untuk rho A-nya 0,5 ya. Nah, satuannya dalam cm pangkat 3. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Jadi seperti di video sebelumnya, jika pembaginya desimal ya seperti ini 0,5, maka kita lihat dulu itu berapa desimal ya. Di sini satu angka di belakang koma, berarti untuk 25 dan 0,5 nanti masing-masing kita kalikan 10 ya. Jadi kita kalikan 10 di sini. 25 kali 10 lalu 0,5 dikalikan 10 juga ya. Nah, 25 kali 10 hasilnya 250. Lalu untuk 0,5 dikali 10, nah itu hasilnya 5 ya. Jadi tujuannya dikali 10 supaya desimalnya udah nggak dalam bentuk desimal lagi ya. Jadi nggak ada koma lagi. Jadi 0,5 kali 10 itu hasilnya 5 ya. Seperti itu. Nah, lalu hasil pembagiannya 250 dibagi 5 itu berarti 50 cm kubik. Oke ya. Kita lanjut ke yang zat cair B. Nah, lalu untuk zat cair B-nya, rho B-nya itu 0,9 gram per cm kubik. Lalu untuk massa B-nya 45 gram ya. Nah, sama seperti tadi ya, kita cari VB-nya. Nah, di sini massa B dibagi rho B ya. Kita masukkan datanya 45 dibagi 0,9. Satuannya cm pangkat 3. Nah, di sini Bapak singkat aja ya. Jadi 45 dikali 10 jadi 450. Lalu 0,9 dikali 10 jadi 9 ya. Caranya seperti yang di atas ya. Ini cm kubik. Nah, jawabannya adalah 450 dibagi 9 sama ya. Jadi kita 0 kita simpan dulu. 45 bagi 9 kan 5 ya. Jadi 5 lalu tambahkan 1 0 di belakang jadi 50 cm kubik ya. Jadi untuk volume A dan volume B itu sama ya, 50 cm kubik. Oke ya. Nah, ini Bapak kasih batasan supaya nggak salah lihat ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ditanya itu rho campuran ya. Nah, rumusnya Bapak langsung tulis di sini ya, MA tambah MB per VA tambah VB. Nah, di sininya Bapak langsung masukkan datanya ya. Rumusnya ada di atas. Nah, rho campuran sama dengan untuk massa A-nya itu 25 gram ya. Bisa lihat di sini. Oke. 25 gram ditambah massa B-nya 45 gram. Lalu untuk volumenya, volume A-nya 50 ya. Untuk volume B-nya juga sama 50. Jadi sini 50 tambah 50 nih. Satuannya gram per cm kubik ya. Karena massanya gram, volumenya cm kubik.
Nah, di sini 25 tambah 45 hasilnya 70. Jadi 70 per 50 tambah 50 100. Jadi 70 per 100 gram per cm kubik. Nah, jawabannya 70 per 100 ya. Nolnya kita 10 kita coret dulu jadi 7 per 10 ya. 7 per 10 itu nilainya adalah 0,7 ya. Jadi seperti tadi, kalau desimal satu angka di belakang koma itu bawahnya jadi per 10 ya. Jadi kalau 0,7 berarti 7 per 10. Sekarang kita kebalikan nih, dari pecahan kita ubah ke desimal. Jadi 7 per 10 itu nilainya 0,7 ya. 0,7 gram per cm kubik. Oke. Jadi jawabannya 0,7 gram per cm kubik. Jadi seperti ini ya untuk materi pengukuran ya, besaran pokok, besaran turunan, juga massa jenis. Cara-caranya seperti ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat belajarnya.